hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk kali ini saya akan membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Maria. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Matius pasal yang pertama ayat yang 20, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kira-kira intinya begini, Maria ini hamil tanpa bersetubuh dengan suaminya yang bernama Yusuf, sehingga Yusuf mulai ragu dan mencoba menceraikan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut mengambil dia sebagai istrimu. Walaupun belum pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun, tetapi dia akan hamil karena kehamilannya ini adalah dari Roh Kudus. Lalu bagaimana menjelaskan kehamilan yang dari Roh Kudus ini? Apakah Maria hamil karena Roh Kudus yang berkuasa itu menciptakan sel sperma atau apalah namanya di dalam rahim Maria? Atau Roh Kudus mengambil embrio atau sperma dari surga, dia taruh ke dalam rahim Maria? Atau jangan-jangan seperti cerita dan mitos-mitos dari Yunani kuno yang berkata bahwa ada makhluk halus atau dewa bersetubuh menghampiri manusia? Apakah Roh Kudus menghampiri Maria sehingga Maria hamil dan anak yang dikandung itu namanya Yesus? Atau ada cara lain, atau terjadi dari persetubuhan yang wajar dengan laki-laki lain selain Yusuf? Itu dari pandangan orang-orang liberal, berkata bahwa tidak, ini sebenarnya wajar. Ada orang lain, ada laki-laki lain bersetubuh dengan Maria, dan mungkin hal itu dijaga sedemikian oleh Roh Kudus. Apakah seperti itu? Lalu ketika saya mulai membahas hal-hal yang rumit dan sulit seperti itu, ada orang-orang yang mulai bertanya, untuk apa rumit-rumit? Untuk apa sulit-sulit berpikir seperti itu? Lakukan saja. Tetapi saya mau katakan begini, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau menyembah Yesus, kalau kita mau merayakan Natal, kita harus melakukannya dengan segenap pengertian kita. Jadi saya mau urus hal-hal dalam pengertian kita. Jangan-jangan kita menyembah Yesus, tetapi bukan Yesus yang sebenarnya. Nah, ini maksudnya. Jadi ini harus mencakup keseluruhan, bukan hanya segenap kekuatan. Kalau kita mengasihi, menyembah, memuliakan Tuhan, harus melibat keseluruhan keberadaan kita. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Orang-orang karismatik, jelas itu, menekankan kekuatan. Orang-orang akademis menekankan ini. Tapi sesungguhnya semua harus berimbang. Jadi saya mau mengajak kita menyambut Natal, menyembah Yesus yang sesungguhnya dengan segenap pengertian kita. Maka Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hati, jiwa, akal budi juga. Jadi mengasihi Tuhan dengan akal budi, kita mesti belajar, kita mesti tahu. Dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah all your mind, dengan segenap pengertian. Tanpa pengertian, siapa yang kita sembah? Jangan-jangan kita menyembah Yesus yang lain. Itu sangat berbahaya. Jadi untuk kali ini kita akan bahas bagaimana kelahiran Tuhan Yesus di dalam rahim Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, kita akan membahas tentang beberapa pandangan tadi. Apakah yang dimaksud mengandung dari Roh Kudus? Itu merupakan cara Roh Kudus menghampiri Maria. Tentu itu tidak mungkin. Mengapa? Roh Kudus itu bukan maskulin, bukan laki-laki, bukan juga perempuan ya. Dalam bahasa Yunani itu ada maskulin, ada feminim, ada laki-laki, ada perempuan, dan ada yang netral. Kristos laki-laki, Theos laki-laki, tetapi Roh Kudus bukan laki-laki. Dia adalah netral, secara gender. Jadi tidak mungkin Allah bersetubuh dengan manusia. Atau yang kedua, apakah Roh Kudus menciptakan sel sperma dalam rahim Maria yang kemudian membuahi janin bernama Yesus? Itu juga sebenarnya tidak mungkin dan tidak sesuai dengan kitab suci kita. Sebab apa? Sebab Yesus menyatakan diri, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia ada kekal selama-lamanya. Dia adalah Allah. Jadi itu tidak mungkin. Lalu yang ketiga, apakah sel atau apalah namanya dan Roh Kudus ambil dari surga lalu taruh? Itu juga tentu tidak mungkin. Sebab Yesus itu adalah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Tetapi ada jalan yang coba dipecahkan oleh kaum Kristen liberal. Mereka berkata bahwa tidak. Sebagaimana di dalam Yesaya dijelaskan bahwa Yesaya bahwa Maria bukan perawan yang diartikan tidak bersetubuh dengan laki-laki. Maria adalah perempuan muda yang bukan tidak mungkin dia bersetubuh dengan laki-laki sampai ia mengandung dan melahirkan anak bernama Yesus. Jadi argumentasi yang dari pernyataan Yesaya yang mengatakan tentang perempuan muda bagi orang-orang liberal itu bukan perawan. Itu adalah perempuan yang memang usia masih muda. Dan itulah yang melahirkan Yesus, Juru Selamat bagi umat manusia. Tetapi dengan persetubuhan yang wajar. Jadi kalau ini kita ikuti berarti Yesus itu manusia biasa kemudian diangkat jadi Tuhan. Nah inilah yang dituduhkan oleh orang-orang yang belum percaya kepada kita. Yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Lalu bagaimana menjelaskan tentang hal ini? Saya akan mencoba menjelaskan walaupun pada bagian ini tidak tuntas. Bisa nanti dikunjungi di website saya atau blog saya www.hasrat123.co.id atau bisa di search di tempat lain, di situs lain. Tentu di situ banyak referensi buku-buku yang kita pakai. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa mengandungnya Maria dari Roh Kudus itu bukan soal asal-usul Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah cara kehamilan yang dipimpin dan dikontrol oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita harus ingat itu dulu ya. Jadi bukan soal asal-usul kelahiran Tuhan Yesus atau asal-usul dari pribadi Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah cara hamilnya Maria yang mengandung Tuhan Yesus di dalam rahimnya. Ini yang sesungguhnya. Jadi saya coba memberikan pendekatan kepada kita melalui ekenosen dan inkarne. Apa itu ekenosen dan inkarne? Tentu saja saya sampaikan bahwa ini bukan konsumsi kita orang-orang awam. Ini konsumsi para teolog, orang-orang yang sarjana teologi. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, yang dikandung dari Roh Kudus itu, sesungguhnya adalah Allah yang sejati, yang eksis selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi, Yesus Kristus itu ada pembahasan pra-inkarnasinya, ada pembahasan inkarnasinya, dan ada pembahasan pasca inkarnasinya. Yaitu mulai dari kenaikannya ke surga sampai kedatangannya yang kedua. Nah, sedangkan pra-inkarnasinya adalah sebelum dia berinkarnasi. Jadi apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu memang istilah ini tidak muncul dalam Alkitab. Tetapi ini adalah istilah yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin. Jadi dalam bahasa Indonesia, firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia. Inkarne. In di dalam. Karne daging. Jadi Allah yang tidak terbatas telah membatasi dirinya dan masuk ke dalam daging dan lahir sebagai manusia. Dan itulah yang muncul di dalam Filipi dengan kata kerja Yunani ekenosen. Ya, jadi Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi manusia. Jadi mengosongkan dirinya sendiri dalam bahasa Inggris, he made himself of no reputation. Jadi bukan berarti dia mengurangi substansi kealahannya, tetapi dia membatasi dirinya, merelakan dirinya terbatas dan masuk ke dalam daging, inkarne. Jadi inilah sesungguhnya yang terjadi di dalam proses lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Itu adalah Roh Kudus berkarya untuk melaksanakan misi Kristus ini, di mana dia dengan sukarela membuat dirinya terbatas. Filipi pasal 2 ayat 7, mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 16, menjadi daging, inkarne. Itu yang kita sebut dalam bahasa Indonesia, inkarnasi. Jadi Yesus membatasi dirinya, membuat dirinya terbatas, mengosongkan dirinya, masuk ke dalam daging, sehingga dia terbatas, walaupun substansi kealahannya tidak terbatas. Supaya apa? Supaya dia lahir sebagai manusia dan menyelamatkan
umat manusia, menyelamatkan saya dan saudara dan kita semua yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, dalam pembahasan ini saya memakai referensi bukan kaleng-kaleng ya, kita pakai referensi yang luar biasa. Jadi ini ada hujan sedikit, saya harus berhenti. Saya mau sampaikan kepada kita, mari kita ingat betapa relanya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia demi saya dan kita semua. Masakah kita tidak bersyukur? Mari kita memuji Allah. Allah Yesus Kristus yang dahsyat itu telah melakukan hal-hal yang dahsyat kepada kita supaya kita diselamatkan. Kita sambut kebaikan Tuhan, kedahsyatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, kedahsyatan yang mana Allah Tritunggal telah melaksanakan programnya untuk penebusan dan keselamatan kita semua. Mari kita memuji Dia. Mari kita menyambutnya dengan perayaan hari Natal. Mari kita memuji Dia seumur hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Hidup hasratku